Halo semua, video kali ini kita melanjutkan mereview alur cerita drama Squid Game. Di video terakhir, para peserta Squid Game dihadapi dengan tekanan beberapa permainan yang mematikan. Dan untuk permainan tarik tambang sebelumnya, apakah mereka bisa berhasil memenangkannya? Tonton terus video ini, check it out. Tim Gi-hun yang hampir diambang kekalahan akhirnya mencoba trik dari Sang Woo. Meski cukup beresiko, namun tak ada pilihan lain. Dalam hitungan 1, 2, 3, mereka maju 3 langkah. Otomatis tali menjadi longgar dan tim lawan yang sedang menarik tali akhirnya menjadi terjatuh. Tak menyia-nyiakan kesempatan, tim Gi-hun langsung bergegas menarik tali mereka sekuat tenaga untuk membalikan keadaan. Dan mereka berhasil mengalahkan tim lawan. Peserta yang berhasil kembali ke tempat beristirahat, sedangkan peserta yang gagal tewas di tempat karena terjatuh di arena permainan. Mereka yang tewas dimasukkan ke dalam peti dan digiring satu persatu untuk dikremasi. Namun beberapa peserta yang tewas ada yang dibawa ke ruang tersembunyi untuk diambil organnya tanpa sepengetahuan penyelenggara dan lainnya. Kini peserta yang tersisa tinggal 40 orang. Mereka mulai mengatur strategi untuk membunuh dan tidak terbunuh. Tim Gi-hun mulai mengatur rencana untuk saling melindungi diri. Mereka membuat barikade dan saling bergantian berjaga untuk mengawasi musuh. Di saat itu, Doksu sempat menakuti tim Gi-hun, namun bukannya takut, Gi-hun malah menyerang Doksu dengan kata-katanya yang membuat Doksu justru khawatir diserang oleh anak buahnya sendiri. Akhirnya Doksu menjadi tak tenang, terlebih dokter yang ia andalkan untuk permainan selanjutnya tiba-tiba pergi ke toilet dan belum juga muncul. Ternyata dokter gadungan tersebut pergi ke suatu tempat bersama seorang staf. Di saat semua lampu sudah padam dan para staf kembali ke kamarnya, mereka mulai melakukan operasi ilegalnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Jin Ho yang niatnya hanya untuk mencari kakaknya malah diajak untuk terlibat dalam operasi ilegal tersebut. Ternyata topeng yang Jin Ho ambil sebelumnya adalah topeng milik komplotan mereka. Mereka tak tahu bahwa yang mereka ajak adalah Jin Ho yang seorang polisi. Jin Ho pun diam dan mengikuti semua rencana mereka. Beralih di ruang istirahat peserta, Gi-hun bergantian jaga dengan Sang Woo. Ia ditemani oleh kakek Il-nam. Saat Gi-hun berjaga, ia mulai teringat masa lalunya yang kelam. Terungkap bahwa dulu ia pernah bekerja di sebuah perusahaan mobil selama 10 tahun. Namun karena perusahaan itu mengalami masa sulit, ia beserta rekannya pun dipecat secara sepihak. Karena itu, mereka pun melakukan aksi mogok yang mengakibatkan satu rekannya tewas di tempat karena dipukul oleh anggota kepolisian. Kakek Il-nam pun tahu tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba penyakit kakek Il-nam kambuh. Ia mengalami demam tinggi. Dengan dibantu Sebyok, Gi-hun merawat si kakek, dan Sebyok pun menggantikan si kakek berjaga bersama Gi-hun. Kembali ke ruang operasi ilegal, dokter sudah selesai melakukan operasinya. Jin Ho beserta seorang staf diutus untuk membawa organ yang mereka ambil untuk dijual ke para broker. Setelah selesai, dokter menanyakan apa permainan selanjutnya pada staf komplotannya. Namun mereka tak ada yang tahu satupun. Dokter tersebut menjadi kesal karena jika ia tak membawa informasi tentang permainan selanjutnya, ia pasti akan dimangsa oleh geng Doksu ketika kembali. Dokter tersebut tak bisa mengontrol emosinya dan melukai satu staf itu, kemudian kabur meloloskan diri dari staf lainnya. Sampailah mereka di ruangan permainan sebelumnya. Namun ternyata aksi mereka diketahui oleh frontman. Dalam sekejap mereka pun dibunuh oleh frontman dan para stafnya. Frontman sebenarnya tak peduli dengan operasi ilegal yang mereka lakukan. Namun ia tak terima jika permainan itu dilakukan secara tak adil, karena ia sangat menjunjung prinsip kesetaraan. Di tempat berbeda, Jin Ho mulai dicurigai oleh staf yang bersamanya, karena ia terus memperlihatkan keanehan dengan rasa penasarannya seolah-olah seperti bukan kenalan staf tersebut. Ditambah lagi suaranya pun agak berubah menurut staf tersebut. Jin Ho pun akhirnya membuka kedoknya. Tentunya ia sudah ada persiapan senjata untuk melawan staf tersebut. Dari staf tersebut itulah ia akhirnya tahu kemana harus mencari kakaknya. Setelah tahu, ia pun menembak staf tersebut dan menuju ke sebuah ruangan yang ternyata adalah ruangan frontman. Di saat sampai di sana, Jin Ho tak bertemu dengan frontman. Frontman sedang menyelidiki siapa komplotan dari operasi ilegal. Ia pun mendapati bahwa di antara mereka ada seorang polisi yang sedang menyamar dan kini masih berada di tempat permainan tersebut. Pihak penyelenggara pun membangunkan semua peserta dan staf, dan frontman menyuruh kaki tangannya mencari penyusup tersebut. Jin Ho masih di ruangan frontman. Ia menelusuri semua ruangan tersebut. Kemudian ia menemukan sebuah ruangan arsip di mana di sana tersimpan daftar-daftar semua pemain terdahulu hingga sekarang.
Ia juga menemukan sebuah kotak yang berisikan semua daftar pemenang di tahun 1988 hingga 2000-an. Yang ternyata kakaknya pernah menjadi pemenang di permainan tersebut. Ia pun mendokumentasikan semua bukti berkas yang ia temukan. Bersamaan itu, tiba-tiba telepon di ruangan tersebut berbunyi. Jinho hendak mengangkatnya, namun keburu frontman datang dan ia pun bersembunyi. Dari percakapan frontman dan si penelpon, sepertinya si penelpon adalah bos dari frontman. Frontman bahkan mengatakan ada seorang VIP yang akan datang ke sana. Siapa VIP itu? Entahlah. Kini peserta disuruh berbaris dan diperiksa satu persatu. Kemudian diinstruksikan untuk mengikuti staf ke sebuah ruangan. Di tengah perjalanan, mereka diperlihatkan beberapa orang tewas yang sudah melanggar peraturan permainan. Di antaranya ada dokter gadungan itu. Penyelenggara mengingatkan peserta untuk tak bertingkah seperti orang-orang tersebut jika tak ingin bernasib sama seperti mereka. Setelah itu, peserta digiring ke ruangan besar sebelumnya. Di sana mereka diinstruksikan untuk bermain berpasang-pasangan. Tim Gi-hun pun terpecah membentuk tim masing-masing berjumlah 2 orang. Mereka memilih tim yang bisa diandalkan untuk bermain. Sang-woo memilih Ali, Sae-byok bersama rekan perempuannya, dan Gi-hun yang memilih kakek Il-nam karena rasa kasihannya pada si kakek yang tak ada yang mau memilihnya. Namun ternyata jumlah peserta semuanya adalah ganjil, di mana dengan terpaksa satu orang peserta tidak bisa mendapatkan pasangan yang orang tersebut adalah Ibu Han Min-yo. Semua peserta yang sudah ada pasangannya dibawa ke ruang permainan, sedangkan Han Min-yo digotong ke suatu tempat oleh para staf. Tiba di arena permainan, masing-masing peserta diberikan 10 kelereng. Ternyata untuk sistem permainan kali ini, peserta dituntut untuk bersaing dengan rekannya, sekalipun itu adalah orang yang dicintainya. Mereka harus bisa meraih 10 kelereng milik rekannya tersebut. Mereka pun hanya terdiam, karena rata-rata orang yang menjadi rekan mereka adalah orang yang dekat dengan mereka, bahkan ada yang mereka sayangi. Dengan terpaksa, perlahan permainan pun dijalankan oleh masing-masing pemain. Ada yang bermain menebak jumlah kelereng, dan ada juga yang bermain melempar kelereng. Momen dramatis dan mengharukan terjadi pada setiap pemain. Ali yang merasa sudah dekat dengan Sang-woo dan sangat percaya padanya, tak menyadari jika ia sudah ditipu oleh Sang-woo yang dengan sengaja menukar kelerengnya menggunakan batu tanpa sepengetahuannya. Kemudian Sae-byok yang dengan terpaksa menerima kemenangannya karena Ji-young rekan perempuannya tiba-tiba mengalah karena Ji-young merasa Sae-byok lah yang pantas menang dan keluar dari permainan tersebut. Padahal mereka baru saja mulai dekat karena sebelum memulai permainan tersebut, mereka saling berbicara satu sama lain tentang kehidupannya masing-masing. Dan Gi-hun yang sangat menghormati kakek Il-nam dengan perasaan sedih terpaksa mengelabuinya karena tiba-tiba si kakek kehilangan ingatannya lagi. Meski tak ingin, Gi-hun pun harus berjuang untuk keluar dari sana dan membawa anaknya kembali. Hal yang membuatnya sedih, ternyata kakek Il-nam mengetahui itu semua. Meski tahu, ia masih tetap memberikan semua kelerengnya pada Gi-hun dan membiarkan Gi-hun menang. Bahkan ia pun berterima kasih pada Gi-hun karena sudah membuatnya bersenang-senang sebelum ajal menjemputnya. Keluar arena dengan isak tangis yang tak bisa ditahan, Gi-hun seperti belum rela rekan yang ia temui pertama kali di permainan tersebut harus tewas. Begitupun Sae-byok yang merasa sudah dekat dengan Ji-young yang nasib kehidupannya hampir sama dengannya. Dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya yang kalah harus ditembak mati. Tantangan apakah yang akan mereka hadapi selanjutnya dan bagaimana nasib mereka? Lanjut ke part 4.